Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du. Baik, Anda semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Anda semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, agar lebih barokahnya pertemuan kita pada hari ini, kita buka dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya Anda semua, sekarang kita akan belajar IPS ya. Dulu di kelas 8 sudah diajarkan oleh Ustaz Rahman, dan sekarang yang mengampu mata pelajaran IPS adalah saya sendiri, Nurman Hairi. Kita akan belajar IPS kelas 9. Kira-kira tapi kita akan belum masuk pada materi pelajaran ya. Kita belum masuk pada materi pelajaran pada hari ini karena ini adalah pertemuan pertama kita. Kita hanya membahas tentang kontrak belajar kita pada hari ini ya. Sekarang saya share PowerPoint-nya. Baik, Anda semua, karena ini adalah pertemuan pertama kita membahas tentang kontrak belajar kita selama 1 semester nantinya. Tapi kira-kira ketika teman-teman, adik-adik, Anda semua ketika belajar IPS, kira-kira apa yang terbayang dalam pikiran adik-adik semua kalau belajar IPS? Apa kira-kira? Nah, pasti ada yang berpikir tentang ada geografi, ya, ada sosiologi, ada ekonomi, dan ada sejarah di situ. Masuk 4 kategori ini, masuk dalam satu, dikemas dalam mata pelajaran ini adalah ilmu pengetahuan sosial, ya. Kalau teman-teman adik-adik belajar sosial, juga akan berpikir bagaimana kita harus bersosial di masyarakat, kan? Bagaimana kita harus saling membantu satu dengan yang lainnya, ya. Nilai-nilai sosial di situ muncul pada diri kita, dan kita kalau kita belajar sosial, kita tidak akan terlepas dari bantuan orang lain. Tidak akan bisa manusia itu bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Itulah kita belajar IPS. Nah, tapi sekarang kita akan membahas tentang kontrak belajar kita dulu ya. Insya Allah pada pertemuan ke depan kita akan membahas tentang materi bab 1 ya. Nah, ini untuk kontrak belajar kita pada semester ini ada 4 bab pada semester ganjil, ada 2 bab di semester ganjil dan 2 bab juga pada semester genap. Tapi mudah-mudahan di semester ganjil ini mudah-mudahan bisa semuanya kita lalui ya, kita pelajari, karena akan dipres barangkali materinya, karena di semester genap nantinya itu persiapan bagi Ananda untuk tryout ya, ujian sekolah dan seterusnya. Mudah-mudahan di semester ini, di semester ganjil ini, 4 bab ini bisa kita pelajari ya, insya Allah. Kita akan lanjutkan. Kemudian untuk kalender kegiatan belajar kita pada semester ini, yang pertama adalah nanti akan ada tugas harian ya. Kemudian ada ulangan harian.
Nah, ini ulangan hariannya akan dilaksanakan per babnya. Ya, kalau sudah selesai bab pertama, baru kita akan ulangan harian. Itu ulangan harian pertama. Nah, begitu seterusnya. Karena ini banyaknya ada 4 bab, nah, maka kita akan laksanakan 4 kali juga. Kemudian ada PTS dan ada PAS. Selanjutnya, nah ini untuk persentase nilai di rapor semester. Nanti akan di nilai raportnya itu diambil dari ulangan harian, kemudian ada tugas-tugas PTS dan PAS. Nah, mana lebih banyak nilai atau persentase dari PTS, PAS dengan ulangan harian dan tugas? Nah, justru ulangan harian, tugas itu lebih banyak, ya. Nah, untuk itu kalau ada tugas, kalau ada ulangan harian, silahkan dikerjakan, ya, PTS maupun PAS. Karena ini akan include nantinya, itu akan masuk nilai di rapor kita. Tapi jangan berpikir kita ketika kita belajar ini hanya untuk mendapatkan nilai. Nah, jangan kita berpikir seperti itu. Ya, niatkan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan berikan kepahaman pada kita. Ya, nilai itu hanya kecil, ya. Bisa diterka-terka, bisa dihitung. Itu nilai. Lalu kemudian ada tata tertib yang harus kita taati. Yang pertama adalah ketika kita ingin belajar, ya, maka niatkan kita belajar ini karena Allah Subhanahu wa taala. Dan niatkan, ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita niatkan semuanya karena Allah, apapun pelajaran yang kita pelajari, ya, apapun pelajaran yang akan kita pelajari, Allah akan berikan kepahaman kepada kita. Allah akan memberikan kemudahan kepada kita karena kita niatkan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah datang tepat waktu ketika masuk daring. Ya, dispensasi waktu hanya 15 menit. Kecuali ada kendala dan lain sebagainya, sinyal barangkali tidak ada, ya. Kuotanya barangkali tidak ada, ya. Lalu kemudian yang ketiga adalah siswa harus bersikap dan berkata sopan dan santun selama pembelajaran daring berlangsung. Nah, inilah yang harus kita jaga, ya, pada diri kita sebagai seorang pelajar, ya. Dan kita belajar sosial pun seperti itu. Nilai-nilai sosial akan muncul pada diri kita ketika kita belajar IPS. Dan itu adalah ketika kita belajar IPS sosial, maka itu kita sudah melaksanakan atau menjalankan nilai-nilai yang ada di dalam agama kita, Islam. Kita berkata sopan, santun kepada orang lain, ya, kepada guru kita, kepada orang tua kita. Itu akan muncul nilai-nilai sosial, akan muncul nilai-nilai agama pada diri kita. Maka selayaknya lah pada diri kita ini harus melaksanakan, mendaati, ya, menjalankan nilai-nilai atau karakter-karakter sebagai seorang muslim dan muslimah, ya. Kemudian yang keempat adalah berpakaian rapi sebagaimana pakaian seorang muslim muslimah, ya. Jangan sampai ketika belajar itu pakai baju renang misalnya, ya, pakaian renang. Nah, mungkin juga, ya. Lalu kemudian yang kelima adalah minimal hadirkan pada diri kita jiwa raga kita ketika belajar, ya. Nah, ini untuk itu apapun diingat, ya, apapun mata pelajaran yang kita pelajari, sekalipun itu mata pelajaran yang kita tidak sukai, ya, yang tidak kita sukai, maka tetap kita hadirkan pada diri kita jiwa raga kita untuk terus belajar. Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kehadiran minimal memenuhi 80%.
Kita lanjutkan. Kemudian yang kelima, berapa nih? Ujung. Bersabar standby selama KBM daring berlangsung. Kemudian boleh makan dan minum dengan tidak melepaskan adab makan dan minum. Ya, berdoa sebelum makan dan minum, duduk ketika makan dan minum. Kemudian selanjutnya, guru mengingatkan tugas. Siswa menuntaskan semua tugas dari guru. Ya, jadi tugas-tugasnya harus dikerjakan. Kemudian guru memberikan penilaian akhir kepada peserta didik dengan ketentuan sebagai berikut. Ada ulangan harian, tugas-tugas, PTS, dan PAS. Nah, itu sudah ada persentasenya masing-masing. Jadi harus dikerjakan ketika guru mapelnya memberikan tugas ataupun ulangan harian nantinya. Ya, itu barangkali yang dapat saya sampaikan ketika kita belajar tentang IPS. Insya Allah pada pertemuan ke depan kita akan lanjutkan dengan membahas materi bab 1. Ya. Kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.